Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi ini tanggal 17 Oktober tahun 2022. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik, sangat baik, sangat baik. Dia senantiasa pelihara hidup kita. Hari demi hari kita senantiasa ada di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita senantiasa mendekat dengan Tuhan, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Jadikan diri kita sebagai anak yang disayang sama Tuhan. Karena kita diciptakan sama Tuhan, berharga. Kita mulia. Kita jadikan biji mata Tuhan dalam Ulangan 32 ayat 10. Dan Tuhan sangat cinta kita semua. Tapi banyak manusia tidak cinta sama Tuhan. Tuhan sangat peduli kepada manusia. Tapi manusia tidak peduli sama Tuhan. Tetapi bagi kita mari, kita menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita firman yang selalu kita dengar, mari kita taruh dalam hati kita sesuai dengan pujian. Saya mau nyanyikan pada kesempatan ini, saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian pada kesempatan ini. Maka perkataan-Mu Tuhan, kusimpan dalam hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau atas izin rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara. Saya bersyukur kepada Tuhan, kesetiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dari sejak saya 1 Januari 2021 membaca, tiap pagi membaca perjanjian lama dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Kalau malam hari perjanjian baru dari Injil Matius pasal 1 ayat 1. Sekarang sudah sampai di kitab Wahyu. Kalau tiap pagi kita baca, saat ini sudah sampai di kitab Ayub pasal 6. Ini semua kan anugerah Tuhan. Biar hari demi hari kita dikuduskan oleh tema firman Tuhan pagi ini, firman yang maha kudus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan ada begitu kudus, maha kudus. Sesuai dengan tema firman Tuhan pagi ini, firman yang maha kudus. Senantiasa akan mengkuduskan hidup kita. Supaya akan membawa hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Kan firman Tuhan katakan, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah sumber kekudusan, sumber kebenaran, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Dan kita senantiasa mau cinta firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin Bapa, firman-Mu sumber kebenaran, ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan Yesus, sumber kekudusan, sumber kebenaran, amin, haleluya. Engkau berfirman Bapa dalam Lukas pasal 11 ayat 28, berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan ku taruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh dalam hatiku Yesus, amin, haleluya, supaya
berdosa kepadamu Yesus. Amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 11, demikian firman Tuhan. Maka perkataanmu telah dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau, supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus. Amin, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Oh, ku taruh firman dalam hatiku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ialah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus Tuhanku, aku cinta firman-Mu, haleluya. Ku taruh firman Tuhan dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosaku, segala salahku. Sucikan mulutku, hatiku Bapa, pikiranku Bapa, tubuh jiwa rohku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat yang tertinggi itu di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, berdoa pagi ini Bapa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, semua kan anugerah Tuhan. Kita bisa dikasih kesehatan sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan waktu untuk kita hidup. Tuhan berikan nafas buat kita. Tuhan berikan kesehatan buat kita. Tuhan berikan segala macam potensi, kompetensi, kemampuan apapun berasal dari Tuhan. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biar kita tidak mau hidup sembrono, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kembali kepada baca firman Tuhan. Ayub pasal 6 ayat 1-30. Demikian firman Tuhan. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut.
Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku, karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda? Atau melengkukkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamanya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Ah, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku, tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan ausnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya, dan rombongan dari Siaba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu? Atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim? Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kau bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Ayat 30 yang terakhir. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam kitab Ayub pasal 6 ayat 1 sampai 30. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati Tuhan bersama saya. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia, kita mau taat, lakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita amati, sudah saya sering katakan, Ayub secara vertikal kehidupan kerohanian bagus, saudara, tapi lemah dari sisi horizontalnya. Horizontalnya berarti tubuh jasmaninya, rohnya kuat, saudara. Hatinya bagus, dia takut akan Tuhan, hidup. Kan manusia 3 unsur, ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Kan Tuhan bicara di dalam Matius 26, ya, ayat 41. Ternyata ada perbedaan, saudara, ya. Saya mau baca antara tubuh, jiwa, dan roh. Dikatakan demikian. Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini berarti rohnya Ayub kuat dia. Dia takut akan Tuhan. Dia orang saleh. Tapi kelemahan dagingnya, saudara. Nah, bukti ini. Ya, ini katakan daging lemah. Seperti contoh gini. Babe kepengen rasa mau berdoa. Tuhan, bangunkan Tuhan. Saya nanti bangun pagi. Contoh seperti itu. Rohnya kuat, saudara. Tapi begitu tidur bangun pagi, masih ngantuk, capek. Nah, itu dagingnya lemah. Roh memang rasanya kuat. Seperti contoh lagi, Bapak punya dasar kuat mau berdoa, tapi berdoanya sambil tiduran. Nah, itu loh. Contoh lagi doa, Bapak Ibu harus berlutut ya. Pengen berdoa sama Tuhan. Hati menggebu-gebu cinta Tuhan. Tapi dagingnya ini nuruti daging, sudah. Ada kerinduan mau melayani Tuhan. Tapi akibat perbuatan dosa,
Ya, saudara, aduh, tidak mau melayani, saudara. Tapi hatinya kepengen, itu loh. Nah, ini Ayub seperti ini. Ayub begitu kuat, tetapi dia ternyata dagingnya nurut daging. Contoh, Ayub kuat, saleh, tapi lemah terhadap anak-anak dan istrinya dia. Diizinkan istrinya ngamuk, ya, sampai suruh kutukin Tuhan. Berarti Ayub lemah dalam sisi horizontal. Tidak pernah mendidik istrinya dengan tegas, saudara. Mungkin takut dengan istrinya. Mungkin istrinya Ayub nih, kalau saya lihat ini galak, saudara. Ya, makanya ibu-ibu tolong jangan galak-galak terhadap kebenaran. Galak terhadap dosa boleh, tapi terhadap kebenaran jangan. Ini Ayub, istrinya kan galak terhadap kebenaran nih. Berani suruh kutukin Allah. Tidak boleh, saudara. Galak terhadap dosa boleh, ya, tapi jangan galak terhadap kebenaran. Jangan galak terhadap firman. Takut. Makanya di sini tema firman Tuhan, firman yang Maha Kudus. Jangan macam-macam dengan firman, baik takut sama Tuhan. Karena firman itu Maha Kudus dan Tuhan sendiri. Coba saya mau kasih ayat lagi. Di dalam Amsal Sulaiman 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman? Coba saya mau baca. Amsal Sulaiman 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Pagi ini kita mendengar firman tentang Ayub. Ayub kuat rohnya, tapi dagingnya sudah nutin daging. Sehingga sekarang dia mulai curhat ini. Ya, Ayub kalau saya lihat ini mengalami 3 periode, saudara. Periode pertama dia kuat, hebat, dia kuat-kuat. Tapi periode kedua ikutin daging sih dia. Ikutin daging apa? Ngomel dia. Ini kan suka ngomel ini. Sampai dia berkatakan, bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku. Tidak ada iman lagi, saudara dia. Ya, mulutnya, ini mulutnya, hatinya baik. Contoh hatinya nih. Dia ngomong begini dia, di ayat yang sebentar saya mau baca. Ayub pasal yang ke-6 itu ayat yang ke-8, saudara, ayat 8 dan beberapa ayat saya mau baca. Ayat 8, akhirnya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Nah, ini hatinya punya iman dia. Tapi mulutnya lemah, saudara. Seringkali seperti itu kehidupan kita manusiawi. Oleh itu mari kita harus sinkron. Makanya dalam firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonike 5:23, tubuh, jiwa dan roh kita. Mari, jangan nuti daging. Saudara. Banyak termasuk hamba Tuhan, termasuk saya, yang misalnya mau puasa, ya pengen puasa-puasa, ya rindu sudah puasa ini, saudara. Tapi perut begitu lihat makanan jatuh, aduh lapar aku nih. Nah, coba itu. Seperti itu. Ngikutin daging, saudara. Oleh karena itu jangan ikutin daging. Kita harus kuat, saudara. Ikutin firman Tuhan. Sehingga demikian hidup kita layak kepada Tuhan. Saya kasih ayat terakhir lagi ya. Efesus pasal 6 ayat 10 ya. Hendaklah kamu kuat. Nah, di dalam kekuatan Efesus pasal 6 ayat 10. Oh, jangan sampai kita lemah seperti Ayub. Daging nutin daging. Tapi roh kita kuat. Ini Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuasanya Tuhan, Roh Kudus. Di dalam roh kita kuat. Dan tubuh kita minta kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu mari, ucapkan firman. Hidupi firman Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita. Belajar kita mematikan daging. Supaya tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Sampai Tuhan sudah datang kembali. Amin. Oleh itu mari, kita simpan senantiasa firman dalam hati kita. Dan kita komit. Laksanakan apa menjadi perintah Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan semua memberkati. Maka perkataanmu telah haleluya. Ku taruh dalam hatiku. Amin. Haleluya. Supaya jangan, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah Bapa firman-Mu Tuhan Yesus, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan, haleluya, aku berdosa
kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa biar firman Tuhan kita tahu dalam hati kita, supaya kita punya kekuatan. Roh Kudus akan menopang kita sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.